Assalamualaikum. Ini saya untuk melanjutkan part 2 yang kemarin ya. Yang part 1 saya untuk menjelaskan tentang uji nyali. Dan di sini saya untuk menyambung cerita saya kemarin yang belum saya tuntaskan lah. Waktu cerita kemarin tuh. Nah, jadi begini, itu waktu saya uji nyali di kosan yang pernah saya jelaskan di part 1 kemarin, itu memang benar-benar kosong. Ada 40 pintuan, itu emang benar-benar kosong semua mas, bahkan lama nggak ditinggalin. Padahal barang-barang di situ masih ada, barang-barang masih ada, kasur, lemari di situ masih ada. Tapi anehnya kalau ada orang ke situ, pasti setiap udah lihat kontrakan atau lihat tempatnya, pasti langsung minta keluar mas, minta balik. Bahkan yang ada pernah tuh ada yang ditinggal di situ selama 1 bulan. Dia sama orangnya penasaran juga gitu loh, nyampe 1 bulan di situ dia nggak betah juga. Nah di situ dari pihak kos-kosan menginfo kru uji nyali, dan di situ saya menjadi peserta juga uji nyali kan. Mencoba apa sih di situ, ada apa aja gitu kan. Yang saya ceritakan dari awal itu yang pertama kali ada barang jatuh itu, padahal baru masuk mas, itu baru masuk di tempat kos-kosan itu ada barang jatuh piar gitu, baru masuk nyurpe lah, istilah nyurpe tempat di situ, di mana sih letak angkernya, di mana, terus yang sisi tepat yang buat uji nyali untuk pas di mana gitu. Masuk suatu tempat masuk kamar yang benar-benar di mana itu angker lah, itu ada barang jatuh, itu disebut di situ. Dan saya dipanggil kru, mas gimana nih untuk di sini, apakah masih lanjut atau berhenti di sini? Saya bilang saya tetap lanjut, entah apa endingnya di situ kan saya nggak tahu, saya masih tetap lanjut. Saya selang di situ, saya posisi jam 12 saya standby di posisi situ, ditinggalin sama kru ya, itu juga di bawah sih, krunya di lantai 1, saya di lantai 3. Posisi di situ sepi banget, benda-benda pun juga masih ada sih sebenarnya, cuma ya itu tempatnya emang sepi mas ya. Di situ saya ditinggal setelah sama kru. Waduh, penasaran saya itu masih di situ, masih ada mas sebenarnya, cuma ya campur takut juga gitu loh. Di lantai 3, kru di lantai 1 gitu. Saya mencoba di situ tinggal pas jam 12:20. Di situ tuh ada pintu digender gitu, kayak kayak pintunya didor gitu loh. Wah, tapi kalau saya lihat di situ emang bener-bener loh, kok masih pintunya masih utuh, nggak ada yang rusak, nggak ada sama sekali. Kalau logikanya di situ digendor tuh kenceng mas, kenceng waktu digendor di situ. Tak kirain malah pecah. Saya mulai merinding tuh. Ada sosok bayangan juga di situ. Wah, ini lanjut apa terus? Saya masih lanjut bertahan nyampe jam 2. Jam 2 masih tambah sunyi situ. Saya masih terus jiran Allah gitu terus mas. Masih jiran. Wah, ini timbul rasa keberanian saya masih muncul ya, masih kalau istilah kata ya masih kuat lah gitu loh.
Pas jam 3 ada suara kayak orang jalan di suatu tempat itu, kayak ada orang lari-larian gitu. Nyampe ada kali 2 detikan kali mas, orang-orang jalan itu. Terus suara-suara anak kecil kayak bermain gitu juga ada. Nyampe handuk pun bisa goyang loh, handuk. Wah, ini parah ini. Padahal ya emang di situ emang dari awal emang masih ada barang-barangnya, masih ketinggalan. Saya juga, wah ini kok kenapa kok pada nggak berani gitu kan. Akhirnya jam 3 yang habis handuk digerakin itu ada sosok bayangan putih, rambutnya panjang juga sih. Tuh, cuma saya nggak langsung lihat, nggak sekelebatan doang, apa kayak oh ya orang jalan lah, sekilas orang jalan gitu. Wah, di situ iman saya ngedon lagi nih kawan-kawan. Wah, ini gimana nih, saya terusin apa enggak? Nggak lama, jam 3 lebih 15 menit apa pintu digender lagi, pintu. Wah, ini udah nggak nyaman nih, batin saya juga udah nggak kerasa, wawanya di situ udah gerah, udah panas, dicampur merinding juga di situ. Wah, saya harus gimana nih? Ini sebentar saya ngopi dulu nih kawan-kawan, biar saya lebih enak ceritanya, lebih tegang ya, nggak tegang. Dan itu saya bertahan sampai jam 3:30, dan bikin saya itu apa nggak kuat. Di jam 3:30 itu ada sosok bayangan gede juga di situ. Jadi dekat pintu, dia kayak di dekat pintu kamar mandi gitu. Wah, ini sosok apa lagi ini kan? Orang saya sama kamera doang, saya sama ceplik lah, kalau bahasa Jawanya ceplik, untuk penerangan saya di uji nyali peserta. Iya. Bentar nih, ada kendala. Nah, di sini 3:30 saya memutuskan untuk nyerah. Mas, saya nyerah mas. Teriak-teriak di situ, teriak-teriak terus. Akhirnya saya dijemput sama peserta. Dan nyampe bawah pun saya masih, rasa takut saya masih ada mas. Terus saya di situ tadi kasih minum sama peserta, apa nama kru, dikasih minum di situ, baru tuh rasanya udah lega. Oh, bener-bener ada nih. Ternyata di kos-kosan yang dulu rame ternyata sepi, emang ada gitu kan. Saya di situ udah nggak berani lagi untuk melakukan uji nyali mas. Ya terus terang, namanya uji nyali kan emang butuh apa ya, iman yang kuat, butuh apa ya, istilah ya nggak takut lah gitu loh. Ya untuk sampean-sampean bagi yang ingin merasakan uji nyali, bisa hubungi kru saya di sini. Barangkali apa namanya, orang kan penasaran dengan cerita saya gitu. Ini ya cukup sekian untuk cerita saya. Dan itu saya tuh ditawarin lagi di satu tempat lagi ruangan mas. Next time-nya di ruangan itu ya agak gimana ya, agak serem lagi orang. Kalau yang pertama kan masih ada tempat-tempat, masih ada lemari, masih ada baju-baju, masih ada komplit.
Di situ tuh emang bener-bener malah kosong kayak bentuk gudang gitu, barang-barang yang terbengkalai lama lah di situ. Saya untuk mencoba lagi tuh karena belum merasa saya berhasil kan. Orang pertama nyerah, kedua nyerah, masa nih saya ketiga nyerah lagi gitu. Saya nyoba lagi di situ, cuma saya di situ nyampe jam berapa ya, jam 4 lah, 4 lebih 15 orang itu posisi mau kiro azan mas, posisi di situ. Wah, emang bener-bener edan ini. Satu ruangan itu bener-bener gedung lah, terbengkalai gedung kayak gudang-gudang untuk menimbun barang-barang. Dan di situ saya baru masuk gudang tersebut, ada sosok bayangan langsung tuh ditonjolin. Terus ada salah satu peserta kru yang di situ kerasukan mas, langsung kerasukan. Ngomongnya, ngapain kamu kesini, mencari apa gitu kan. Terus dari pihak kru menjawab, oh saya di sini untuk mencari untuk beruji nyali peserta ini dan untuk nggak ganggu yang di tempat ini gitu, dari pihak kru uji nyali itu. Akhirnya nggak terima tuh, ada yang masuk lagi dari yang mungkin kalau setahu saya kalau bangsa-bangsa kayak gitu kan ada peningkatannya, ada yang masuk lebih tinggi sih gitu kan. Wah, akhirnya kacau tuh di situ. Cuma saya tetap saya ngeyel sama pihak kru, mas saya tetap untuk beruji nyali di sini lagi gitu. Akhirnya pihak kru oke, siap, kamera disiapin, baru ditinggal kru nyampe lantai 2 lah. Wah, rasanya di situ kayak bener-bener diikutin lah mas, bener-bener temenin. Kok nggak kelihatan ini apa, cuma suaranya semakin kenceng, padahal dari pihak kru kan udah turun di situ. Nggak lama, jam 4.20 saya di situ nyerah lagi. Saya memang benar-benar di situ ketiga kalinya saya nyerah untuk uji nyali. Ya pengalaman saya cuma itu doang sih, untuk bisa sharing ke teman-teman atau ke channel Sejawa ini. Ya mudah-mudahan di lain waktu kalau memang ada tempat yang benar-benar untuk diekspos dan orangnya untuk bersedia untuk diekspos tempatnya, saya akan lanjutin cerita saya lagi. Ya untuk sementara ini dulu yang bisa saya ceritakan untuk pengalaman saya semenjak mengikuti uji nyali di channel sebelah ya, di channel Sukmo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.